Halo, apa kabar? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang coronavirus. Selamat menyaksikan. Apakah coronavirus dan COVID-19 itu? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome, MERS, dan sindrom pernafasan akut berat, Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. Seberapa bahayanya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Bagaimana cara mencegah penularan virus corona? Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut segitiga wajah. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari bepergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Media edukasi dan informasi serta situasi perkembangan COVID-19. Informasi tentang media KIE atau situasi perkembangan COVID-19 dapat diakses melalui beberapa, yaitu: yang pertama, Halo Kemenkes 1500567. Yang kedua, Hotline Emergency Operation Center atau EOC, yaitu 119 atau 0215210411 atau 0812122119. Dan ada akun media sosial seperti Twitter yaitu @kemenkesri dan Facebook @Kementerian Kesehatan RI. Serta ada juga akun Instagram @kemenkes_RI. Dan yang terakhir ada website yaitu www.hoint.www.infeksimerjingkemkesgoid Sehat Negeriku Kemkesgoid. Dan selanjutnya dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental dan bagaimana cara mengatasinya. Beberapa kelompok yang rentan mengalami stres psikologi selama pandemi virus corona adalah anak-anak, lansia, dan petugas medis. Tekanan yang berlangsung selama pandemi ini dapat menyebabkan gangguan berupa, yaitu ketakutan dan kecemasan yang berlebihan akan keselamatan diri sendiri maupun orang-orang terdekat, perubahan pola tidur dan pola makan, bosan dan stres karena terus-menerus berada di rumah, terutama pada anak-anak, sulit berkonsentrasi,
penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, memburuknya kesehatan fisik, terutama pada penderita penyakit kronis, seperti diabetes dan hipertensi, munculnya gangguan psikosomatis. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mental selama pandemi virus corona, yaitu melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi makanan bergizi, menghentikan kebiasaan buruk, membuat rutinitas sendiri, lebih bijak memilah informasi, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Setelah saya share di website, kasus COVID-19 di seluruh dunia, yaitu positif COVID-19 sebanyak 75,5 juta orang, sedangkan yang sembuh dari COVID-19 sekitar 42,6 juta orang. Sedangkan di Indonesia sendiri, ada 650.000 kasus COVID-19 dari 420 kabupaten yang terdampak. Sekian video hari ini dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.